Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita semua di majelis ilmu yang insyaallah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih membahas tentang sholat sunnah, yaitu yang nomor 40 ini Pak sekarang. Iya, masih ada ternyata, yaitu sholat sunnah fitrah. Apa itu sholat sunnah fitrah? Nanti insyaallah kita akan sebutkan pendapat dari para ulama kita. Nah, sebelum kita bahas seperti biasa, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk para ulama salaf kita, para ulama 4 madhab, terlebih khususnya para ulama madhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madhahibil arba'ah, wa nakhususan ila ruh al-imam al-Syafi'i wal imam al-Rafi'i wal imam al-Nawawi wal imam Ibn Hajar al-Haytami wal imam al-Ramli wal imam Abi Syuja' ghafarallahu dhunubahum wa satara yubahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu kitab takribnya, mohon dibacakan. Ada Ustaz lagi? Oh, Ustaz Abdullah, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi rahmatihi amin. Amin ya. Wa salawatul masnunatu khamsun al-'idari wal kusufani wal istisqa. وسنن المتابعات للفرائض 17 ركعة. ركعة الفجر وركعة قبل الظهر وركعتان بعده وركعة قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدة صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, hari ini sholat sunnah yang ke-40 ya. Sebab terakhir kita membahas tentang sholat sunnah adzan. Jadi kalau dicari lagi dalam kitab-kitab fikih, ketemu lagi Pak. Saya mengira kemarin tuh 39 itu sudah terakhir mentok, sudah tidak ada lagi kayaknya. Tapi saya baca lagi kitab-kitabnya,
khususnya fikih madzhab Syafi'i ya. Nah, ternyata ada sholat sunnah ini, namanya sholat sunnah fitrah. Barangkali ini baru pertama kali kita mendengar istilah sholat sunnah fitrah. Nah, makanya kita pelajari dalam rangka syiar ilmunya para ulama. Jangan sampai umat Islam ini tidak melestarikan ilmunya para ulama. Ya, minimal kita baca, kita ketahui, syukur-syukur bisa diamalkan gitu. Baik, sebelum kita bahas tentang sholat sunnah fitrah, kita bicara dulu tentang fitrah itu apa. Maka ada sebuah hadis jamaah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Kalau sahih Muslim di mana Pak Jamal? Jamal. Oh ya, Al-Barakah ya. Di Al-Barakah. Kalau di sini Sunan At-Tirmidzi ya, Sunan At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah nama aslinya masih ingat? Siapa? Abdurrahman bin Sakhr ya. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Cuma beliau lebih terkenalnya Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsun minal fitrati. Nah, di sini ada kalimat fitrah ya. Kalau tulisan Indonesianya fitrah ya. Tapi bahasa Arabnya fitrati ya, fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah, ada 5 fitrah. Khamsun minal fitrah. Jadi ada 5 hal mengenai fitrah. Nanti kita akan bahas ya, fitrah itu apa ya, nanti. Al-khitanu ya, termasuk fitrah yang pertama adalah khitan. Apa itu khitan? Sunat ya, sunat ya. Potong ya. Wal istihdadu. Apa istihdad? Istihdad itu halqul anah bahasa lainnya. Apa halqul anah? Halak itu motong. Anah itu mohon maaf rambut kemaluan. Ya, jadi al-istihdad itu maknanya adalah memotong rambut kemaluan ya. Bukan memotong kemaluan ya, memotong rambut kemaluan ya. Ntar rambutnya hilang. Jadi kalau ditanya apa istihdad? Ya, mahwal istihdad? Apa itu istihdad? Maka kita jawab halqul anah atau memotong rambut kemaluan. Itu fitrah yang kedua Pak. Setelah khitan baru memotong rambut kemaluan. Wa taqlimul adfar, ini yang ketiga. Apa itu? Taqlimul adfar. Ya, memotong kuku. Jadi kalau memotong kuku itu bahasa Arabnya taqlimul adfar. Taklim itu memotong ya, menggunting, memotong. Adfar itu zufr, jamak dari zufr yang artinya kuku. Ini fitrah yang nomor berapa? 3 ya? Nomor 3. Yang keempat, nah ini wanatful ibti. Hati-hati harokatnya ya kalau ingin diharokati. Wanatful ibti. Wanatful ibti. Apa ini? Mencabut bulu ketiak. Nanti kita bahas Pak. Apakah bulu ketiak itu memang harus dicabut? Karena Nabi menggunakan istilah natfu. Natfu itu memang bahasa kita mencabut. Ya. Gimana kalau orang yang nggak kuat? Dicabut sakit misalnya, boleh nggak dipotong atau yang sebagainya? Apakah menyelisih sunnah atau tidak dan seterusnya? Nanti kita bahas ya. Ini kita baca dulu hadisnya. Jadi yang keempat apa? Mencabut bulu ketiak. Ya. Yang kelima, nah ini waqassus syaribi, memotong apa? Syarib. Syarib itu kumis. Ya. Syarib artinya kumis. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi ada 5 fitrah kata Nabi. Khitan, apalagi tadi mencukur bulu kemaluan, 3 memotong kuku, 4 mencabut bulu ketiak, 5 mencukur kumis. Nah, ini fitrah 5. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang 10 Pak. Dan ini dalam kitab yang sama, yaitu kitab Sahih Muslim juga. Nah, kita baca ya, Thalaban lil Barokah. Mudah-mudahan
kita dapat keberkahan dari kitab Imam Muslim ya. Beliau ini ulama luar biasa. Muridnya Imam Bukhari, Pak, Imam Muslim itu. Muridnya siapa? Imam Bukhari. Jadi ulama besar ini, Pak. Gurunya luar biasa juga. Imam Bukhari itu Imamul Muhadditsin ya. Pimpinannya para ahli hadis Imam Bukhari. Yang dulu pernah saya sampaikan, Pak, Imam Muslim itu saking ingin ta'zim sama gurunya, ingin menghormati Imam Bukhari, itu sampai-sampai ingin mencium kakinya Imam Bukhari. Iya, karena ingin memuliakan ilmunya Imam Bukhari, dicium tuh kakinya. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya Imam al-Muhadditsin, kata Imam Muslim, wahai gurunya, ya Ustadzal Ustadzin, wahai gurunya para guru, wahai Imam al-Muhadditsin, wahai imamnya para ahli hadis. Da'ni uqabbil rijlaik, kata Imam Muslim. Da'ni itu perkenankan aku uqabbil, untuk mencium rijlaik, kedua kaki. Luar biasa itu Imam Muslim. Saking ingin menghormati ilmunya Imam Bukhari, ingin mencium kakinya. Kalau orang zaman sekarang tuh udah dibid'ah-bid'ahin tuh ya. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Padahal itu tradisi ulama kita biasa yang seperti itu. Cium tangan, cium kaki, cium kening ulama itu udah biasa zaman dulu itu. Bukan bid'ah. Itu ta'zim namanya. Menghormati guru seperti itu. Nah, kita baca dulu hadis yang kedua ini tentang 10 fitrah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrun. Nah, kalau tadi khamsun ya Pak ya. Kalau tadi khamsun 5. Kalau ini asyrun minal fitrati. Ada 10 fitrah. Ada 10 dari fitrah. Apa saja? 1, qassus syaribi. Apa tadi ini? Qassus syarib, mencukur kumis ya, 1 ini. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyati. Apa? Memelihara jenggot ya. Nanti kita bahas, Pak. Boleh enggak sih sebetulnya mencukur habis jenggot? Katanya ada yang bilang haram, enggak boleh dan seterusnya gitu ya. Nanti kita bahas mengenai jenggot ya. Kalau enggak punya jenggot gimana? Misalnya, katanya sunnah Nabi. Banyak yang dipaksa, Pak. Nyari apa namanya itu? Obat penumbuh jenggot ya. Dipaksa biar tumbuh ya. Udah beli penumbuh jenggot enggak tumbuh juga. Emang aslinya begitu ya. Ya. Bagaimana nanti hukumnya kita lihat. Wasiwaku. Apa? Siwak. Siwak itu termasuk fitrah juga. Yang kelima, wastinsyaqul ma'i. Istinsyak itu menghirup air ke hidung itu. Kalau dalam wudu itu namanya istinsyak. Ya, kalau dikeluarkan nanti ada istilah sendiri namanya istinthar. Ya, dulu waktu kita bab toharoh itu, mudah-mudahan lupa semua ya. Enggak ya, mudah-mudahan masih ingat. Bab toharoh tentang wudu, ada kesunahan istinsyak sama istinthar. Bedanya apa? Pokoknya kalau istinsyak tuh menghirupnya, kalau istinthar mengeluarkannya ya, ini fitrah juga ya. Keberapa itu? Nomor 5 ya? 4 ya? Yang kelima, wa qassul adfar, potong kuku, wa ghaslul barajimi, wa ghaslul barajimi. Apa ini yang keenam? Ini mencuci ruas-ruas jari, Pak. Ya, barajim itu kata para ulama ini loh, ruas-ruas jari kita, sela-sela jari sama ruas-ruas jari kita itu. Jadi Nabi itu mengajarkan kebersihan kepada umatnya. Sampai jari itu harus kalau bahasa Jawa dipelocoti. Pelocoti itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Ya pokoknya digosok-gosok gitu, Pak, jari-jari kita itu. Ya, di sela-selanya. Tapi tidak hanya di sela jari. Ini loh bagian apa namanya ini? Garis-garis jari kita ini. Itu namanya apa? Ruas ya, kita bilangnya. Ruas jari itu yang dimaksud barojim itu sebetulnya. Disuruh menggosok-gosok. Karena kebanyakan kan kuman itu di situ, nempelnya di situ. Namanya ghuslul barojim. Yang ketujuh, wa naqful ibti. Nah, tadi apa? Mencabut bulu ketiak. 8, wa halqul anah. Nah, tadi halqul anah itu bahasa lainnya istihdad tadi loh.
Apa tadi istihdad? Al-istihdad mencukur bulu kemaluan ya. Halqul anah itu mencukur bulu kemaluan. Baru yang kesembilan, wantiqasul ma'i. Intiqasul ma' itu istinja. Nah, di sini disebutkan maksud dari intiqasul ma' itu adalah al-istinja. Bahasa kita cebok ya, cebok. Kalau buang air besar istinja dulu dibersihkan. Habis buang air kecil juga sama, istinja dulu dibersihkan ya. Bahasa Arabnya apa? Istinja. Kalau bahasa kita cebok gitu. Nah, berapa tadi? 9 ya. Qala Zakaria qala Mus'ab. Salah satu perawi hadis ini Pak, itu ada yang ragu. Yang ke-10 ini apa gitu. Ada yang lupa gitu ya. Wa nasitu al-asyirah gitu. Saya lupa yang ke-10 itu apa ya? Sampai diinget-inget ternyata illa an takuna al-matmadhah. Ternyata yang ke-10 itu adalah kumur-kumur. Matmadhah itu kumur ya. Zada Qutaibah qala Waqi intiqasul ma'i yakni al-istinja. Nah, ini disebutkan oleh Imam Waqi. Waqi itu siapa, Pak? Gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Guru besarnya Imam Syafi'i ini, Imam Waqi. Jadi maksud intiqasul ma' adalah al-istinja. Cebok. Nah, dari hadis ini jamaah kita bisa simpulkan bahwa fitrah itu maksudnya adalah hal-hal yang semestinya kita jaga mengenai kebersihan tubuh kita. Namun para ulama kita, ini saya ambilkan dari kitab Syarah Sahih Muslim, yaitu kitabnya siapa? Imam An-Nawawi. Ini jamaah kalau kita baca Syarah Sahih Muslim ya, ini adalah kitabnya Imam Nawawi untuk penjelasan Sahih Muslim. Saya yakin pasti setiap orang yang baca kitab Sahih Muslim pasti merujuk kitab ini, Pak. Mau nggak mau harus merujuk kitabnya Imam Nawawi ya, tanyakan saja sama Pak Yai Jamal. Pasti beliau ketika mengajar Sahih Muslim rujukannya adalah ini, kitabnya Imam Nawawi ya, namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya, atau disingkat Syarhun Nawawi ala Muslim. Bagus ini kitab ini ya. Kalau yang Sahih Bukhari apa? Fathul Bari. Itu jadi nama pesantrennya Pak Ijamal ya. Fathul Bari, karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Nah, di dalam kitab ini jamaah, Imam Nawawi mengatakan bahwa Nabi ketika bilang khamsun minal fitrah, ashrun minal fitrah, ada 5 fitrah, ada 10 fitrah tadi itu, maksudnya itu fitrah itu sunnah Nabi ya, atau sunanul anbiya. Ya, jadi kalau ditanya orang, maksudnya fitrah itu apa sih tadi itu? Maksudnya itu sunnah Nabi atau sunnahnya para rasul. Itu. Maka bahasa gampangnya ketika tadi khamsun minal fitrah, ashrun minal fitrah, maka bisa kita terjemahkan ada 5 yang termasuk sunnah-sunnah Nabi, atau ada 10 yang termasuk sunnah-sunnah Nabi begitu. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj. Nah, dari 2 hadis tadi jamaah, kalau kita simpulkan itu kurang lebih ada 11 dari 2 hadis tadi itu kita gabung. Ya, karena ada yang mirip tadi, ada yang mirip, bukan 5 tambah 10 15 bukan. Karena ada yang mirip isinya. Pertama, itu khitan. Nanti ada 11-nya. Mengenai khitan ini jamaah, untuk madhab Imam Syafi'i itu laki-laki dan perempuan hukumnya wajib dikhitan, bukan hanya laki-laki. Nih kita lihat. Fal khitanu wajibun inda Syafi'i wa katsirin minal ulama'i. Khitan itu hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i. Bahkan kebanyakan para ulama, mayoritas ya, wajib. Tapi ada yang bilang sunnah, wa sunnatun inda Malikin wa aktsaril ulama. Yaitu sunnah menurut Imam Malik, dan kebanyakan ulama juga yang mengikuti Imam Malik. Nah, maka kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i jamaah, maka perempuan itu juga wajib dikhitan. Wajib dikhitan. Kalau bisa dikhitan, jangan sampai enggak dikhitan ya. Walaupun ada yang bilang sunnah ya, mazhab Imam Malik. Namun karena kita bermadzhab Syafi'i, maka utamakan untuk senantiasa mengamalkan madzhab Syafi'i.
dikhitan yang perempuan ya, bayi perempuan dikhitan, anak perempuan kita. Jadi tidak hanya laki-laki yang disunat ya, dikhitan. Wa huwa inda Syafi'i wajibun 'alar rijali wan nisa jami'an. Pokoknya wajib nih menurut Imam Syafi'i bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, memotong kumis. Memotong kumis ini jamaah, kata para ulama, tidak harus dipotong habis. Tidak harus dipotong habis. Boleh menyisakan kumis, yang penting kumis itu jangan sampai menutupi mulut atau bibir. Jadi gandul-gandul gitu sampai ke bawah gitu. Sampai kalau makan harus dibuka dulu ya. Kayak sapir, enggak. Jadi boleh tetap menyisakan kumis sampai tidak menutupi mulutnya ya. Tapi kalau dibersihkan malah lebih bagus lagi. Gitu ya. Wa amma qasus syaribi fasunnatun aidon wa yustahabu ayyabda bil janibil aiman. Cara motongnya itu juga ada kesunahannya, Pak. Ya, kata para ulama, sunnahnya itu dari sebelah kanan kalau motong. Nanti kuku ada lagi, Pak. Caranya itu harus betul-betul ada tata caranya. Ya, nanti dihafalin ya nanti ya. Nanti kita bahas nomor berapa nanti yang tentang kuku. Kalau untuk kumis dari sebelah kanan ke arah kiri. Sunnahnya begitu. Wa yustahabu an yabda'a bil janibil aimani. Jadi disunahkan dimulai dari sebagian yang kanan dulu baru ke arah kiri. Sunnah hukumnya. Yang ketiga tadi memelihara jenggot ya. Nah, Imam An-Nawawi itu ketika mensyarah hadis tadi, Pak, mengenai i'fa'ul lihyah. I'fa itu kata beliau, wa amma i'fa'ul lihyati fa maknahu tawfiruha. Jadi maksud makna i'fa'ul lihyah, Nabi menganjurkan untuk i'fa jenggot, itu maksudnya taufir. Taufir itu membiarkan jenggot sampai biar lebat gitu loh. Dari kata waffaro yuwaffiru taufir. Dan tentu ini jamaah bagi yang tumbuh jenggotnya ya, maka dianjurkan untuk didiamkan, dibiarkan supaya taufir tadi loh, supaya lebat begitu ya, karena Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi itu mereka memelihara jenggot. Tapi ini hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Jangan dipaksa-paksa, Pak, kalau tidak punya jenggot ya. Ditarik-tarik misalnya, dioles-olesi pakai arang dan sebagainya, jangan ya. Ini bagi yang tumbuh jenggotnya. Bahkan ya, di antara ulama itu ada yang membolehkan untuk mencukur jenggot dengan niat dirapikan, itu boleh. Ya, termasuk Syekh Al-Albani, Pak. Nah ini ya, ulama salafi itu, Syekh Al-Albani, beliau itu menganjurkan kalau jenggotnya sudah lebih satu kepal. Ini dipegang nih, Pak, jenggot. Kalau udah lebih satu kepal ya, maka yang lebihannya itu dicukur. Boleh dicukur, dibersihkan, dipotong ya. Syekh Al-Albani itu. Tapi pengikutnya, ya mohon maaf, pengikutnya itu mengatakan haram. Aneh kan ini ya. Aneh sekali. Padahal fatwa Syekh Al-Albani itu tidak sampai bilang haram. Boleh, justru malah sunnah itu. Sunnahnya Sayyidina Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu ketika jenggotnya panjang, beliau potong, dipegang dulu satu genggam. Nah, lebihannya itulah yang dipotong, dirapikan. Jadi tidak apa-apa, Pak. Boleh memotong jenggot itu boleh. Apalagi tujuannya untuk merapikan ya. Jangan sampai sunnah Nabi jenggot sunnah Nabi tapi semrawut, enggak rapi, itu jangan ya. Ya begitu. Sunnah Nabi tetap dijaga kebersihan dan kerapiannya gitu. Kemudian yang keempat siwak, kelima istinsak. Tadi sudah ya istinsak. Nah, memotong kuku ini, Pak, ada tata cara khususnya. Dulu waktu saya di pesantren itu kiai kami menyebutkan tata cara memotong kuku itu dari kitab Ihya Ulumuddin. Ada kitabnya Imam Al-Ghazali. Tapi di sini saya dapatnya di kitab Syarah Sahih Muslim tadi, Imam Nawawi juga menyebutkan. Dan sama redaksinya sama, Pak. Imam Nawawi sama Imam Al-Ghazali sama redaksinya. Mengenai tata cara memotong kuku itu ada tata cara khususnya loh, Pak ya. Ada ya. Duluan siapa? Imam Ghazali sama Imam Nawawi? Hah? Duluan Imam Ghazali. Karena beliau tahun berapa wafatnya?
tahun 505 Imam Ghazali tahun 676. Jadi Imam Ghazali 505, Imam Nawawi 676. Jadi duluan Imam Ghazali. Itu. Ya, berarti Imam Nawawi itu ya bisa jadi menukil dari Imam Al-Ghazali karena pendahulunya. Dan ingat jamaah, seluruh kitab mazhab Syafi'i yang ada di pesantren itu larinya, sanadnya itu pasti lewat Imam Al-Ghazali semuanya. Pasti itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan seandainya tidak ada Imam Al-Ghazali, Pak, mazhabnya Imam Syafi'i itu tidak tersebar di muka bumi. Karena beliau yang meneliti, beliau yang membuatkan ringkasan, mensarah dan seterusnya. Itu Imam Al-Ghazali. Jadi runtutan itu, jadi kitab-kitab yang kita baca selama ini atau di pesantren itu, Pak, itu sanadnya itu nanti nyambungnya ke Imam Al-Ghazali semua itu. Nah, dari Imam Ghazali nanti ke gurunya Imamul Haramain Al-Juwaini, gurunya sampai Imam Syafi'i. Jadi jasanya sangat besar Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi sayangnya, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, sebagian kaum muslimin zaman sekarang itu sangat mudah sekali membid'ahkan, menyalah-nyalahkan Imam Ghazali. Itu kalau nggak kualat ya, masya Allah. Padahal beliau ulama besar Imam Al-Ghazali itu. Nah, kita baca dulu ya. Ini dari Imam Nawawi, Pak, yang ini kitab Syarah Sahih Muslim. Wa amma taqlimul azfari fasunnatun. Adapun memotong kuku hukumnya sunnah ya. Wa yustahabbu an yabda'a bil yadaini qabla rijlaini ya. Disunahkan untuk memotong kuku itu tangan dulu, ya, bagian tangan dulu. Baru nanti kuku kaki ya. Jangan kuku kaki dulu. Jadi kuku tangan dulu, Pak, sunnahnya. Nah, untuk kuku tangan caranya gini. Fayabda'u bi musabbihati yadihi al-yumna. Ayo, apa ini? Dimulai dari musabbihah. Musabbihah itu apa? Musabbihah. Jari telunjuk. Musabbihah itu jari telunjuk. Yadihi al-yumna bertangan kanan. Berarti diawali dari ini, Pak. Dari musabbihah ini, telunjuk. Tsummal wusta. Terus jari tengah. Tsummal binsir, terus jari manis ya. Tsummal khinsir, baru jari kelingking. Tsummal ibham, baru jempol. Hati-hati nih, ini kesunahan. Bahkan Habib Umar ya, Habib Umar hafizahullah, beliau mencontohkan tuh di YouTube tuh ada. Ya, Habib Umar beliau mencontohkan cara memotong yang seperti ini. Ini sunnah Nabi ini. Memang ada cara khususnya. Jadi dari mana tadi? Telunjuk, tengah, manis, kelingking, baru jempol. Nah, setelah itu tsumma ya'udu ila yusra, baru pindah ke tangan kiri. Fayabda'u bi khinsirihima. Nah, ini beda lagi tangan kiri. Dimulai dari mana? Khinsir kelingking. Terus kemudian tsumma bibin siriha, jari manis, ila akhiriha, sampai ke jempol. Jadi kalau untuk tangan kiri dari sini, terakhir baru jempol. Bingung nggak? Saya ulangi. Kalau tangan kanan, bahkan diawali dari tangan kanan ya. Mulainya dari telunjuk, tengah, terus ke kanan, baru jempol terakhir. Selesai. Nah, pindah tangan kiri. Tangan kiri itu dari sini, kelingking, ke arah kaki kanan. Nah, gini urutannya. Paham? Cara motongnya begitu. Insya Allah bagi yang memotong seperti ini, pahalanya tambah besar ya. Jadi jangan disepelekan masalah seperti ini ya. Sunnah Nabi yang mungkin kadang-kadang ditinggalkan banyak orang. Padahal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para ulama kita. Ajarkan, Pak, kepada anak-anaknya ya. Ajarkan kepada anak-anaknya cara motong kuku yang sesuai sunnah Nabi begini gitu ya. Dibiasakan ya. Bingung enggak ya? Di Riyadhus Shalihin jempolnya terakhir. Kenapa? Jempolnya? Oh begitu. Di Riyadhus Shalihin ya. Coba nanti saya cek ya. Kalau ini yang di kitab Syarah Nawawi.
Imam Nawawi. Mungkin ada tata cara lain barangkali ya, wallahu a'lam ya. Kita cek dulu nanti ya. Itu disampaikan sama, pernah dengar? Di mana? Lupa. Ya makanya nanti kita cek ya, apakah memang ada cara lain ya. Karena yang setahu saya seperti ini. Dulu kiai saya waktu di pesantren juga mengajarkan yang seperti ini. Tadi di Riyadhus Shalihin ya, Riyadhus Shalihin. Insyaallah nanti kita cek ya. Nah, itu untuk yang tangan ya. Sekarang kaki, Pak. Untuk kaki itu ya, mulai dari kaki kanan. Fayabda'u bi khinsiriha. Nah, dimulai dari jari kelingkingnya kaki kanan. Wa yahtimu bi khinsiriha al-yusra sampai ujung kaki kiri. Jadi misalnya ini anggaplah kaki saya yang kanan, ini kaki saya yang kiri ya. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi urut begitu ya, untuk kaki seperti itu, dari kanan ke kiri urut begitu. Yang beda hanya tangan tadi ya, dari sini ke sini, sini baru nah begini. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita, dan tentu sanadnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencuci jari-jari tangan dan kaki tadi sudah kita sebutkan. Nah, mencabut bulu ketiak, Pak, ini yang unik, Pak. Sunnahnya itu memang dicabut. Nah, Imam Syafi'i sampai bilang begini, alimtu annas sunnata. Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, saya tahu, alimtu itu saya tahu, annas sunnata, sesungguhnya yang sunnah, an-natfu, yaitu dicabut, Pak, bulu ketiak. Mohon maaf ya, bulu ketiak itu dicabut, an-natfu itu dicabut. Walakin, nah ini Pak, Imam Syafi'i bilang, walakin la aqwa 'alal waja'i, saya enggak kuat menahan rasa sakit. Jadi akhirnya enggak dicabut sama Imam Syafi'i. Diapakan, Pak? Dihalku, dipotong. Mungkin pakai gunting bisa, atau pakai musa. Musa itu kalau zaman dulu pisau cukur gitu ya, buat mencukur rambut itu pisau ya, namanya musa. Itu juga halq namanya, dipotong ya. Jadi Imam Syafi'i bukan tidak mau menjalankan sunnah Nabi ya, bukan tidak mau menjalankan sunnah Nabi, karena beliau tidak kuat ketika menahan rasa sakit mencabut tadi itu, mencabut bulu ketiaknya ya. Kan ada orang yang seperti itu ya, mungkin di antara kita juga ada yang begitu ya. Kalau dicabut sakit ya, tapi ada yang nikmat, Pak ya, ada yang senang dicabuti bulu ketiaknya ya. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau tidak kuat ya sudah dipotong atau digunting atau dikerok lah ya. Kalau sekarang enak pakai kerokan misalnya. Wa yustahabu an yabda'a bil ibti aliman. Nah, kalau yang ini disunahkan mulai dari ketiak yang kanan baru ketiak yang kiri. Sunahnya begitu. Kemudian mencukur rambut kemaluan, ini juga sunnah. Wa ammal istihdadu fahuwa halqul anati. Jadi yang dimaksud istihdad tadi itu adalah memotong rambut kemaluan, itu hukumnya sunnah. Wa huwa sunnatun wal muradu bihi nadhafatu dzalikal maudhi. Jadi dibersihkan, Pak, di area kemaluan kita itu ya, dibersihkan rambutnya dipotong ya. Wal afdal fihi al halqu. Nah, kalau ini memang dipotong, jangan dicabut. Jangan dicabut saya. Sunnahnya justru kalau ini dipotong pakai alat gitu ya. Kalau tadi ketiak beda lagi, ketiak memang sunnahnya dicabut ya. Tapi kalau ini jangan, ya. Jangan, kasihan nanti ya, jerit-jerit nanti Pak ya. Dipotong kalau ini ya. Wa yajuzu bil qassi wan natfi. Tapi boleh juga kalau ada yang mau natfu tadi dicabut ya, silakan kalau kuat ya itu. Nah, ini berlaku bagi perempuan juga ya, berlaku bagi perempuan juga. Untuk yang selanjutnya istinja, kumur-kumur, dari hal-hal yang ini, Pak, mana ya, kuku, terus rambut ketiak, rambut kemaluan, ini kata para ulama jangan lebih dari 40 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wukitalana, itu dalam hadis itu memberikan waktu kepada kami, kata sahabat itu 40 hari, jangan sampai lebih dari 40 hari. Artinya kalau bisa sebulan sekali dipotong kuku, ketiak sama bulu kemaluan. Jangan dipelihara, Pak, setahun. Jadi gondrong itu jangan ya. Jangan. Kalau bisa sebulan sekali ya. Kalau dalam hadisnya 40 hari, jangan lebih dari 40 hari. Pokoknya setiap 40 hari dipotong begitu.
ya, dipotong. Nah, kemarin ketika saya di Masjid Ar-Royan ya, Pak Yono, kita membahas mengenai potong rambut bayi itu, Pak ya. Ini tambahan sedikit ya, tambahan sedikit tentang potong rambut bayi. Potong rambut bayi itu kenapa disunahkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata berdasarkan penelitian, Pak, penelitian kedokteran, rambut bayi yang berasal dari rahim, ketika lahir kan sudah ada rambutnya itu kan, Pak. Itu adalah rambut penyakit. Ini berdasarkan penelitian modern, Pak. Makanya kata para dokter, kalau bisa dicukur habis rambut pertama itu ketika bayi lahir. Nah, itu sunnah Nabi itu, Pak. Sunnah Nabi kita itu, Pak. 1400 tahun yang lalu Nabi kita menganjurkan apa? Dalam hadis itu, wa amitu al-adza anhu, ya. Hilangkanlah rambut bayi tersebut itu. Al-adza ini kata para ulama maksudnya rambut bayi. Jadi itu sunnah Nabi, itu rahasianya. Karena rambut bayi yang dari lahir itu membawa penyakit, Pak, bakteri dan sebagainya. Dibersihkan. Dan satu lagi, ada yang pernah dengar nggak? Dianjurkan dipotong sampai 40 kali setiap hari Rabu. Angkat tangan, siapa yang tahu ilmu ini? Ustadz Misbah pernah dengar? Pernah ya? Nah, kiai-kiai kita pasti di pesantren mengajarkan kalau punya bayi dicukur 40 kali, tapi nyukurnya setiap hari Rabu, Pak. Nah, waktu anak saya lahir, yang anak pertama ya, itu waktu itu dapat pesan dari kiai daerah itu tempat Pak I Jamal situ lah, ada kiai di situ bilang dicukur ya 40 kali. Waktu itu kita bingung kenapa 40 kali, apa sih rahasianya itu ya. Ternyata, Pak, di dalam kitab fikih itu ada, saya temukan. Nama kitabnya adalah Bushrul Karim. Apa? Kitab apa? Kitab Bushrul Karim, syarah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, Bushrul Karim itu kitab fikih madzhab Syafi'i. Di situ disebutkan ada sebuah riwayat, barang siapa yang mencukur bayinya selama 40 kali setiap hari Rabu, catat ya, maka insya Allah anak ini menjadi orang yang alim, yang faqih dalam ilmu agama. Jadi ulama lah insya Allah, orang yang paham agama insya Allah. Nah, itu amalkan, Pak, amalkan setiap hari Rabu ya 40 kali kalau bisa. Sudah Ustaz Misbah ya 40 kali itu. Saya dulu setiap pagi itu, setiap pagi kalau hari Rabu saya potong itu rambut anak saya sampai gundul, Pak, sampai habis. Dan dari segi kesuburan tuh malah bagus loh, Pak. Beda, bayi yang nggak pernah dicukur itu biasanya belentong-belentong, sini tumbuh sini enggak gitu kan ya. Tapi kalau anak Anda dicukur tiap hari Rabu 40 kali, rata, betul, bagus tumbuhnya, rata. Nah, apalagi tadi kata para ulama, insya Allah anak ini menjadi yang alim, faqih dalam ilmu agama insya Allah. Nah, ini mujarobat yang seperti ini ya. Kalau ditanya dalilnya mana, ya nggak ada dalilnya. Ini mujarobat para ulama kita. Ya, boleh diamalkan ya, kata pengarang kitab Bushrul Karim ya. Belum pernah mengamalkan yang ini? Belum ya. Nah, coba nanti ajarkan ke cucunya atau anaknya ya. 40 kali, Pak, setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu. Nah, jadi ini 11 fitrah yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Nah, sekarang kita bahas inti dari tema kita mengenai sholat sunnah fitrah. Nah, ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau ulama kita dari Banten, Tanara, ya, ulama Nusantara. Beliau punya kitab Nihayatuz Zain. Dalam kitabnya ini halaman 105. Wa minhu raq'atani ba'da natfil ibti wa qassi syaribi wa halqil anati wa halqir ra'si. Wa minhu, dan di antara salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Karena ini bab salat sunnah allati la tusannu fihi al-jamaah. Dalam kitab beliau itu bab tentang sholat sunnah yang tidak perlu berjamaah, maksudnya sendiri-sendiri, yaitu 2 rakaat ba'da natfil ibti, setelah mencabut bulu ketiak, setelah memotong kumis, atau setelah mencukur bulu kemaluan, dan setelah mencukur rambut kepala kita ya. Halqur ra'si itu jangan potong kepala ya, bukan kepala yang dipotong, maksudnya rambut gitu, maksudnya rambut. Nah, bagi yang melaksanakan fitrah yang ini, itu dianjurkan setelah itu berwudu, kemudian sholat sunnah fitrah gitu. Sholat sunnah
fitrah. Saya juga ini baru tahu Pak kalau yang sholat sunnah ini. Ya karena tadi malam saya baca dalam kitab Nihayatul Zain ada yang seperti ini. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak ada. Saya awalnya udah husnudon, kayaknya ada ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi ternyata tidak ada. Sholat fitrah ini tidak ada. Adanya hanya di dalam kitab Nihayatul Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, barangkali nanti bagi yang menjalankan sunnah Nabi yang satu ini, jangan lupa untuk sholat sunnah fitrah namanya. Ya minimal pernah melakukannya Pak. Jangan sampai ada ilmunya para ulama, ilmunya Nabi tidak kita amalkan sama sekali. Kata Imam Nawawi kan waktu itu minimal berapa? Seumur hidup sekali pernah diamalkan. Ya, mudah-mudahan nanti jamaah Baitur Rahim karena sudah tahu ilmunya dimudahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang seperti ini. Ya, ini sholat sunnah yang ke-40 ini. Ya. Nanti buku saya itu insya Allah saya tambahkan. Ya. Mungkin ketemu lagi nanti sholat sunnah yang lainnya insya Allah. Baik jamaah yang kena Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu saja untuk hari ini. Selanjutnya mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, monggo silakan. Boleh bertanya apa saja. Ya silakan Pak Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dikatakan kumis Ya. bahkan yang Dicabut. Yang kumis atau yang super jenggot. Karena alasannya kalau dipotong ada tubuh. Kalau dipotong? Ada tubuh. Tapi kalau dicabut kan ada. Oh gitu. Ya. Kalau yang disebutkan oleh para ulama tadi, kan sebetulnya jenggot itu dibiarkan, tapi boleh kan dirapikan. Kalau kumis tadi dipotong. Kalau ada yang ingin mencabut, ya hukumnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tidak ada keharaman lah istilahnya. Boleh. Jadi intinya itu tadi itu kata para ulama, sunnahnya sih seperti ini. Kalau kumis dipotong, kalau jenggot dibiarkan dan seterusnya dirapikan. Tapi kalau ada yang mau mencabut, boleh, silakan. Sama seperti tadi, yang masalah ketiak kan sunnahnya cabut. Tapi Imam Syafi'i nggak bisa. Beliau apa? Malah dipotong. Nah, boleh seperti itu boleh. Gitu. Dan kita tidak bilang, menyelisih sunnah Nabi, enggak, bukan begitu, bukan menyelisih sunnah Nabi, ya, karena tidak semua orang bisa melaksanakan seperti itu, gitu, ya. Misalnya kayak gini Pak, Nabi itu kalau haji umroh itu kan pakai unta, Anda mau nggak dari sini pakai unta? Ya? Sunnah Nabi itu Pak. Enggak, kita jauh, kita harus pakai pesawat. Ya berarti kan Anda tidak mengikuti sunnah Nabi. Iya sih. Nah, tapi jangan dikatakan menyelisih sunnah Nabi gitu. Ya. Nabi itu Pak, mohon maaf, kalau istinja jarang pakai air, pakai batu. Coba sekali-sekali. Yuk amalkan sunnah Nabi kalau istinja pakai batu. Wah, jalannya udah mikul-mikul nanti. Itu sunnah Nabi Pak. Nabi itu seringnya pakai batu dulu itu karena sulit mencari air zaman dulu. Walaupun ada air itu ada. Itu sunnah Nabi. Jangan kita katakan wah kalau nggak pakai batu menyelisih sunnah, enggak. Ya, jadi kita itu boleh-boleh saja dalam hal yang kesunahan itu dilaksanakan silakan, enggak juga tidak apa-apa. Ya, hukumnya boleh. Allah. Ada lagi? Ya. Ya. Di situ diterangkan masalah khitan tidak ada wajib untuk laki-laki. Ya, untuk Syafi'i perempuan juga wajib. Ya. Masalahnya umumnya di masyarakat itu kan yang dikhitan laki-laki, ya. Bagaimana kalau yang perempuan itu dikhitan? Ya. Apa wajib? Kalau bisa ya. Kalau dulu orang tua kami itu menganjurkan ketika lahir itu bayi perempuan langsung saja. Ya, jadi nggak harus menunggu dia SD misalnya. Kalau laki-laki kan bisa ditunda Pak ya, bisa nunggu dia SD dulu. Bahkan sampai SMA kadang-kadang baru sunat untuk laki-laki ya. Bahkan udah jadi bapak-bapak baru sunat ada. Gitu. Nah kalau perempuan tuh memang kalau bisa ketika baru lahir itu langsung saja disunat, dikhitan begitu. Dan itu kalau di bidan-bidan ada yang menawarkan seperti itu. Ya. Kalau di rumah sakit saya pernah dengar. Katanya ada peraturan malah tidak boleh Pak. Kalau di rumah sakit katanya gitu. Peraturan dari pemerintah atau gimana wallahu alam. Tapi kalau di bidan-bidan masih diperbolehkan.
Tidak apa-apa, dipotong aja, minta tolong gitu. Nah kalau ada yang belum disunat gimana? Ya sudah, karena tadi alhamdulillah ada madhabnya Imam Malik. Ya, madhab siapa? Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i yang mengatakan khitan itu tidak wajib, tidak masalah. Saya kira tidak masalah. Mungkin ada darurat lah atau maslahat yang lain sehingga dia tidak bisa sunat, ya tidak apa-apa Pak. Apalagi kalau tidak tahu misalnya, wah dulu nggak tahu Pak Ustadz, anak saya udah gede ini, udah dewasa, gimana nih anak perempuan saya? Ya sudah, tidak masalah. Ya, toh ada madhab Maliki, alhamdulillah yang mengatakan sunnah gitu. Tapi bagi yang lain yang masih bisa, ya bayi perempuannya ya kalau bisa di khitan pakai madhab Imam Syafi'i, wajib hukumnya. Begitu saja. Allah a'lam. Makanya kan ikhtilafu ummati rahmah, kata Imam Nawawi itu. Adanya perbedaan fikih itu menjadi rahmat bagi kita semua, ya. Bukan kita mencari-cari yang enak, bukan. Ya, dalam hal-hal darurat, ya, maslahat itu kadang-kadang diperlukan madhab yang lain biasanya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, Pak Eko, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada jamaah dari luar yang nanya. Oh ya, jamaah kita ini ya di Facebook, jamaah Facebook ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah nih yang menyaksikan di rumah ya. Amin. Silakan. Ini ada pendapat jika kalau buku panjang adalah tempat anak setan di bawahnya. Kalau pencerahannya, ini pendapat ulama atau hadis? Kuku panjang ya? Ya, Kuku panjang. terima kasih. Ya. Mengenai kuku panjang katanya ada anak setannya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya kurang tahu kalau rujukan kitabnya apa, enggak tahu. Ya. Barangkali ada jamaah yang tahu. Ada enggak kitab yang menyebutkan kalau kuku panjang itu ada setannya gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Saya enggak tahu kalau yang besar ini. Ya. Ya, makanya tadi kan sunnahnya dipotong. Ya, dipotong. Bahkan tidak boleh lebih dari 40 hari kalau untuk kuku ya. Urusan tadi kalau ada yang bilang kenapa dipotong, karena kalau kukunya panjang ada setannya, ada macam-macamnya. Wallahu alam. Apakah itu hanya pendapat masyarakat kita atau memang ada kitab yang menyebutkan? Wallahu alam. Saya tidak tahu rujukannya. Tidak tahu. Ya. Iya, untuk menakut-nakuti anak kecil barangkali ya. Ya. Kalau untuk rujukan kitabnya saya tidak tahu ya. Wallahu alam. Itu juga tidak ada kayak ya, wallahu a'lam. Ya, kalaupun ada pasti disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab ya. Minimal gini Pak, kalau Anda menemukan sesuatu di masyarakat kita, katanya nggak boleh begini. Minimal ada ulama, ada kitabnya, itu baru kita tenang ya. Tapi kalau hanya katanya itu yang sulit dipercaya kadang-kadang begitu ya. Mungkin ada tujuan-tujuan tadi kayak tadi. Nanti ada setannya, biar anak kecil rajin potong kuku gitu, barangkali begitu. Tapi kalau untuk rujukan kitabnya kita belum nemu ya. Nanti mudah-mudahan kalau bisa ketemu ya kita cari insyaallah. Cukup? Oh masih ada lagi satu ya. Waalaikumsalam. Ya. Oh ya, ya tadi belum disebutkan ya. Afdolnya hari Jumat. Untuk kuku, termasuk rambut, termasuk ke bulu ketiak dan sebagainya, afdolnya adalah yaumul jumu'ah. Ya, di situ tadi nggak ada ya? Ada di kitab yang lain itu disebutkan yaumul jumu'ah. Afdolnya hari Jumat. Ya. Nah bisa sebelum Jumatan, karena kita kan ada kesunahan mau sholat Jumat dibersihkan dulu begitu. Ya. Cukup? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu kita ini berkah dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.